Oke. Oke, kita ulang dulu ya. Jadi bintang tamu kita hari ini ada. Halo, Halo, selamat Mbak sore Ega. Mbak Eva. Sore, Mbak Eva. Akhirnya Tuh, kita bisa join juga, bisa ketemu ya. tunggu, Yan. Mau bilang gini. Mbak Eva, thank you banget. Karena selama ini saya sama Adrian terus kan. Saya tuh selama ini pusing ya. Udah di depan saya ganteng enggak, cantik enggak. Jadi saya frustasi sebenarnya. Hari ini jadi bener-bener buat saya sih seru banget nih. Ada Mbak Eva, kita bisa ngomongin banyak hal kan. Nanti kalau di tengah jalan Adrian saya kick, nggak apa-apa ya Mbak Eva? Oke, siap. Thank you. Masih sama Dokter Adrian ya. Ya, panggil saya Ian aja Mbak Eva. Oh, Dokter Ian. Oke, pakai dokter Iya, ya. nggak apa-apa. Nggak usah, nggak usah, nggak apa-apa. Emang nggak usah Mbak Eva, karena memang skillnya mungkin kita mesti agak ragu-ragu kan. Panggil Adrian aja nggak apa-apa sebetulnya Mbak Eva. Oke, Adrian. Eh, Iya. saya udah pakai baju putih loh. Dia mirip-mirip kayak jas putih sebenarnya. Oh, Oh, oke. Mbak Eva gimana kabarnya? Aku baik, alhamdulillah baik. Ya, cuaca mendung terus ya, pengennya bobo. Ini juga sebenarnya Budi baru bangun, Mbak. Itu matanya kayak gitu, Mbak. Oh iya, iya. Iya. gua nih mandi tadi pakai skincare sedikit untuk penampilan bagus kan. Untuk perform hari ini enak aja. Eh. Oke, Oke. teman-teman buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Eva ini adalah owner dari Bilik Ayu, owner dan founder dari Bilik Ayu. Kita semua tahu Bilik Ayu adalah online shop yang udah berjalan selama 7 tahun dari November 2013. Buat teman-teman di luar sana, mungkin buat kalian mungkin perempuan pasti udah familiar dengan Bilik Ayu. Buat laki-laki mungkin nggak familiar kalian yang perempuan, karena jelas produk ini banyak dipakai kan, betul ya Mbak Ayu ya? Mbak Iya, Ayu, betul, Mbak Eva. betul. Iya, Baik. kadang-kadang customer juga karena namanya Bilik Ayu, kadang-kadang manggil Ayu, kadang-kadang Mbak Eva, Mbak Ayu, apa aja deh, asal jangan Om, ya. Oh. Mbak Eva, gimana nih? Bisa cerita sedikit nggak? Maksudnya gimana dari awalnya dari nol bisa sampai sekarang gitu? Terus kenapa sih milihnya jalur ini kosmetik dan juga skincare ini gitu? Oke, jadi awalnya jualnya pre-love karena dulu sebenarnya aku mua. Mua Oh. yang ya tadi aku punya salon, terus aku emang ada kursus make up, khusus untuk apa namanya pengantin pakem, jadi bukan modern ya, lebih ke pakem. Nah, lama-lama karena butuh kosmetik, aku sering beli online, terus punya pengalaman buruk, akhirnya ya udah deh, aku mau jual juga apa namanya skincare, make up, awalnya make up, justru skincare belum. Nah, setelah itu berkembangnya, nambah modal, baru ke skincare aku jual. Jadi terus sekarang ada parfum juga, jadi lengkap deh pokoknya kebutuhan cewek cowok gitu, aku lengkapin. Oh, cowok juga ada berarti ya sebenarnya ya? Wah. Ada, cowok itu harus banyak loh sekarang cowok, apalagi istri-istri sekarang juga banyak yang pengen pasangannya itu merawat diri. Itu udah lumayan banyak banget gitu. Jadi kalau nggak cowoknya, suaminya yang nggak beli, istrinya tuh yang maju beliin ya kan. Jadi biar bisa belanja bareng, suami istri minta uang sama suami. Nah, itu dia, Mbak. Coba Kalau menurut saya pribadi ya, siapapun yang pakai skincare, yang mau yang cowoknya atau mau yang ceweknya gitu, yang bayar pasti pihak cowok soalnya. ya dong. Harus Benar. dong. Beb, coba buka Bilik Ayu beliin aku ya, Beb. Memang biasa kita nggak pernah lihat-lihat gini-gini nih. Aku bilang istriku dulu. Oke. Mbak Gimana, Eva, Bu? aku nih pengen tanya-tanya sebenarnya. Oke. Sebenarnya makna cantik buat Mbak Eva tuh apa? Karena kan kalau misalnya sebagai seorang founder, sebagai owner, pasti udah ketemu banget banyak perempuan-perempuan cantik ataupun yang biasa aja ataupun yang super biasa aja. Nah, menurut Mbak Eva, makna cantik bagi wanita tuh apa menurut Mbak Eva? Cantik buat perempuan. Jadi gini, cantik itu kan relatif ya. Ada yang menurut aku dia cantik tapi menurut orang lain enggak. Nah, balik lagi sebenarnya cantik itu sebenarnya buat perempuan itu nggak mesti soal untuk menarik lawan jenis, tapi lebih untuk kepercayaan diri kita. Itu banyak banget
yang salah arti bahwa itu perempuan dandan heboh banget pasti nyari lawan jenis itu. Enggak banget, itu tuh buat kepercayaan diri seorang perempuan dan sangat amat kelihatan terawat sama tidak terawat, mau dia gelap, mau dia kulitnya terang, mau dia sebenarnya pas-pasan, misalnya hidungnya nggak mancung atau apapun, tapi kalau nggak dia merawat diri itu ada efeknya sih, kelihatan banget kok ini perempuan sebenarnya kayaknya biasa aja, tapi kelihatan dia tuh merawat, kayak lebih apa ya, lebih cemerlang kali ya. Seperti itu, biarpun gelap tapi kayak lebih gimana gitu, itu kelihatan deh pokoknya kalau yang merawat diri tuh kelihatan, kita tahu gitu. Jadi sangat banget. Nah ini menarik nih Mbak Eva, karena sebenarnya saya juga setuju gitu. Kalau buat saya soal kepercayaan diri ya. Jadi kalau wanita yang tampil pede ya Bud, memang kayaknya gimana ya? Auranya beda gitu ya Mbak ya? Iya betul. Baik misalnya dia pun menggunakan makeup yang minimalis atau apa namanya? Kalau sekarang saya sih kurang paham sih ya. Tapi kalau nggak salah kan ada makeup yang gimana? Yang nude ya Mbak ya? Yang jadi kesannya kayak seperti nggak pakai makeup gitu. Natural makeup gitu kan? Natural, iya. Dan itu sendiri juga. Nah itu. Tetap, pokoknya intinya dengan kita percaya diri, aura kita tuh beda. Pasti jadi lebih menarik. Seperti itu. Cowok juga harusnya sih pasti begitulah. Gini deh, kalau cowok kalau pakai mobil keren pasti percaya diri kan. Biarin gue pulang, udah gitu gak usah mandi, tapi gue mobilnya dia pasti percaya diri kan. Karena kalau perempuan ini persoalannya adalah fisik. Kalau perempuan nih, kita pengen merawat diri gitu, biar percaya diri. Tapi Mbak, saya agak bingung sih, partner saya yang di atas ini nih, mau pakai mobil apapun juga, kalau menurut saya buluk tetap buluk. Parah ya. Gini ya. Kan di mata orang, tapi dianya sendiri kan percaya diri yang bawa. Nah, benar. Soalnya gini, aku setuju banget sama yang Mbak Eva bilang. Aku bener-bener ngerasa kadang-kadang pandangan kita sama orang yang makeup berlebihan, kita tuh merasa dia lebay banget sih gitu. Padahal mungkin itu confident buat orang gitu. Karena aku punya temen sama juga, setiap keluar dia pakai make up gitu, full gitu. Terus kan suka, karena teman main bareng suka tanya, kok make upnya lu full banget sih, mau kemana? Enggak, emang dia merasa confident aja. Jadi dia pede dan dia jalan sendiri. Jadi kadang-kadang bener kata Mbak Eva, dia nggak mau attract orang lain atau nggak gimana, tapi confident gitu. Confident buat diri sendiri, jadi bukan berarti untuk menarik ke lawan jenis atau misalnya pengen teman-teman yang mengakui dia cantik, enggak. Tapi itu kepercayaan diri, jadi masing-masing. Kayak aku dulu jadi muak, aku pernah make upin, kebetulan ada talent yang mau minta di make upin sebagai perannya itu seorang ibu rumah tangga. Sementara aku ngeliat dia tuh alisnya kayak petir, menurut aku. Jadinya antagonis, sementara dia perannya itu sebagai ibu-ibu yang rumahan. Aku bilang, Mbak, alisnya aku bikin agak natural ya, karena kan perannya bukan antagonis. Setelah aku bikin, dia marah sejadi-jadinya. Aku nggak biasa alis seperti ini. Oh my God, oke. Jadi mau nggak mau kan, lagi kayak petir. Intinya adalah dia confidence-nya seperti itu, kita nggak bisa ngejudge gitu. I see. Mungkin juga karena kebanyakan orang tuh merasa itu ciri khas saya gitu ya Mbak ya. Iya. Malah kalau bisa dihilangkan itu jati diri saya hilang nanti. Iya betul. Ciri khasnya. I see. Setuju. Mbak Eva, aku pengen tanya ya. Ini sih buat laki-laki dan perempuan. Sebetulnya kalau misalnya, aku nanya buat aku deh, buat laki-laki. Mbak, ada nggak sih perawatan yang bukan wajib tapi yang sebaiknya dilakukan laki-laki untuk perawatan wajahnya sebetulnya? Kan biasa laki-laki tuh agak-agak cuek ya, kayak ya udahlah nggak ini. Sebetulnya ada nggak sih sebaiknya tuh pakai ini lebih baik gitu sih, Mbak Eva? Untuk cowok khususnya yang super males, sebenarnya yang intinya adalah cuci muka pakai sabun, itu penting. Kebanyakan cowok ya pakai sabun, tapi sabun mandi sampai muka dipakai. Kalau perlu buat cuci mobil, cuci piring, cuci baju, satu sabun bisa mencakup semuanya. Ya nggak sih? Mbak Eva, sorry ya dipotong ya. Kayak si Budi kayak gini karena yang dibilang pasti benar, tepat banget gitu. Ya, lu pakai sunlight ya?
Itulah kenapa laki-laki sama perempuan tuh beda. Perempuan tuh makin banyak tahapan, branded itu kita makin senang. Oh spesifik gitu kan. Kalau laki-laki kan nggak pengen satu untuk semua. Jadi ya apa ya, intinya sabun cuci muka ya udah yang khusus untuk muka, jangan buat mandi atau buat shampooan tempel ke muka. Efeknya mungkin nggak sekarang, tapi mungkin nanti pada saat tua lebih keriput, fleknya lebih keluar, itu dari sekarang harus dijaga. Nah selain cuci muka juga sunblock itu juga penting. Tapi mungkin ya, mungkin cowok juga males juga pakai sunblock, aku bingung deh. Gimana ya? Semua nih, yaudah yang cuci muka deh, pakai sabun muka, jangan pakai sabun ya. Kayaknya nih, Yan, gue yakin banget nih, Mbak Eva pasti sudah denger curhat banyak wanita-wanita yang bilang gini, suami saya tuh nggak pernah mau cuci muka. Kenapa dia pakai sabun sunlight buat cuci muka? Mungkin gitu. Jadi Mbak Eva pengalaman kan? Kayak semua laki-laki tuh begitu kayaknya. Iya makanya. Tapi tapi jujur, Mbak lihat nih, semua laki-laki tuh ketawa nih di chattingnya kita lihat. tapi jujur ya Mbak, memang sih dari pengalaman saya pribadi ya, waktu itu saya pernah di daerahnya deket pantai gitu, dinasnya di sana gitu. Jadi semua yang Mbak Eva bilang tuh dikasih ke saya. Jadi apa namanya, pasangan saya nganjurin nih pakai sunblock gitu. Nih pada saat pulang pakai lotion kata dia gitu untuk bantu kelembapan kulitnya gitu. Nah saya lakuin gitu. Kalau ada dia gitu. Kalau nggak ada ya udah. Parah juga nih ternyata nih. Dikasih tahu juga tetap nggak ngefek, cuci muka, punya deh sabun cuci muka deh, itu aja deh. Daripada sunblock harus serum, harus pelembab ya kan, ribet nanti cuci mukanya deh. Nah, jadi ini pesan khusus nih ya untuk buat sobat healthy yang laki-laki, yang penting minimal lu bisa cuci muka gitu. Itu udah disebut Ya, perawatan. Pakai sabun muka. Buat ingat ya, sunlight ya, jangan diganti ya. Oke. Nah, ya, tunggu. Gua nih masih penasaran. Mbak Eva, kalau laki-laki kan mungkin sesederhana itu. Kalau perempuan ada nggak sih basic yang memang paling nggak kalian mesti ini nih gitu? Kalau ada perempuan yang malas sama kayak laki-laki, mungkin bisa ada standar minimumnya gitu. Iya. Kalau perempuan sih aku lihat udah mulai banyak yang sadar diri. Aku lihat ya, nggak sadar diri itu makanya udah yang tadinya tomboy, pemalas, udah karena kan sekarang banyak banget influencer yang emang ngebahas betapa pentingnya skincare. Kayaknya tahun-tahun 2019 berapa, akhir-akhir ke 2000 tuh emang kayak udah sadar banget skincare tuh penting dibanding make up. Akhirnya perempuan-perempuan yang males pun kita kasih suggest untuk yang penting lo cuci muka, serum dan pelembab. Pelembabnya itu yang sudah mengandung SPF. Tetap harus ada sunblocknya. Jadi sesimpel itu tiga ini adalah pencuci muka karena harus dibersihin kan, apalagi perempuan bermake up itu harus dibersihin. Walaupun sebenarnya stepnya itu ada pembersih muka baru pencuci muka. Cuman kalau males banget ya udah, yang penting mencuci muka. Lalu serum itu adalah kenapa? Dia tuh untuk anti aging. Jadi kayak nggak cepet keriput. Perempuan itu kan memang katanya sih banyak yang bilang perempuan dengan laki-laki dengan usia yang sama pasti biasanya setelah tua tuh perempuan lebih kelihatan lebih tua. Iya nggak sih? Lebih keriput apa-apa. Mungkin itu pengaruh dari bukan hanya stres. Mungkin laki-laki juga stres, tapi karena kami perempuan bermake up, tidak seperti laki-laki, iya nggak sih? Nah, make up betul. Kalau tidak dicuci, kotor, itu justru malah menambah parah dibanding laki-laki yang tanpa make up, gitu. Jadi, makanya kenapa perempuan mungkin ya, aku juga nggak tahu secara kedokterannya apakah benar seperti itu, aku nggak tahu. Cuma aku berpikir, perempuan tuh karena bermake up, minimal dia pasti pakai bedak, ya kan? Mungkin nggak pakai bedak, pakai lipstick, pakai alis. Kalau yang kayak aku alisnya minimalis. Intinya adalah ya udah pencuci muka untuk bersihin wajah, serum untuk jaga supaya nggak cepat keriput, nggak cepat flek keluar, lalu pelembab supaya moist. Nah pelembabnya itu kalau bisa yang sudah ada SPF. Kalau misalnya males pakai dua produk kayak pelembab lagi terus timpa lagi SPF gitu, sunblock.
Gitu. Tapi kalau kalau dari segi medisnya sih Mbak ya, saya sih setuju banget nih kalau misal sinar matahari itu menjadi salah satu musuh utama buat kaum hawa, buat perempuan gitu. Kan Benar. mungkin Mbak Eva juga kenal dengan produk yang isinya banyak digembar-gembarkan berupa kolagen ya Mbak ya. Ya, betul. Nah, kolagen. Nah, jadi gini buat kolagen itu secara alami itu ada di kulit kita nih. Nah, cuma kalau misalnya kena sinar matahari secara langsung, itu biasanya kolagen itu akan menjadi cepat rusak, cepat ada gangguan, dan itu yang nyebabin jadi kulit, kalau untuk jangka panjangnya benar ya, itu jadinya kayak keriput, mengkeret, karena zat-zat kolagen itu hilang, dan itu memang lebih, lebih dominan di wanita, gitu. Ya. Makanya, kalau misalnya mau kemana-mana, utamain itu adalah sunblock. Sunblock itu utamanya untuk melindungi kulit kita biar kolagennya nggak hancur. Gitu. Ya, tunggu, lu ngomong gitu padahal lu nggak pakai juga waktu dinas di dekat pantai. Ngomong yakin banget, padahal nggak dipakai juga sama dia. Kayaknya gimana gitu ya. Teori ya, Dok. Bener. Tapi dia tolong dilihat deh di komen-komen itu kata-kata tuh 100% setuju gitu. Nih aku bacain dulu ya, aku bacain dulu nih. Ada yang dari Purple Maple Chick, suamiku dikasih toner, lotion, sunblock. Nah, berarti kan mirip-mirip kayak gue nih. Jarang-jarang dipakainya. Problem semua perempuan kayak minta cowok pakai skincare dasar tuh kayak gini gitu. Jadi gue rasa tuh semua setuju. Tunggu expired nanti. Mbak, tunggu, Mbak Eva pengen tanya, emang skincare yang buat cowok kalau bisa dipakai lotion toner itu emang beda ya? Spesifik ini buat cowok punya gitu? Sebenarnya gini, sebenarnya apa yang ada di brand perempuan bisa dipakai sama laki-laki. Tapi kenapa ada beberapa brand yang mengeluarkan khusus untuk cowok? Itu biasanya dibedain ingredientsnya itu, misalnya lebih aromanya manly, packagingnya manly. Jadi kalau misalnya dikhawatirkan si cowok pakai produk cewek, padahal sebenarnya ingredientsnya sama, dia ngerasa ini nanti gue sangka cowok atau apa, ngerti ya sih? I see. Jadi gitu, makanya kalau nggak ada yang cowok nanya, Mbak ini sebenarnya bisa nggak sih dipakai cewek? Sebenarnya skincare itu cowok sama aja. Cuman sekarang concernnya adalah lo kulitnya kering apa berminyak, udah itu aja pilih, atau berjerawat bisa dipakai. Tapi ya kalau brand ada yang ngeluarin packaging cowok itu hanya ada aromanya, kalau cowok lebih suka mungkin lebih segar atau lebih mint, sama warnanya dibikin maco, itu doang sih sebenarnya bisa dipakai. Bisa sharing sama pasangan. Oh, jadi mungkin pada saat dipakai di publik itu kelihatan keren gitu. Kalau cowok kan packagingnya cowok gitu pakai gitu kan. Daripada kalau yang cewek gitu, gitu kan gawat gitu ya. Itu strategi marketing. Mbak Eva, aku sih penasaran sih sebenarnya sih. Kalau ini kan tadi kan Mbak Eva sudah ngejelasin nih perawatan minimal untuk kaum perempuan minimalnya gitu ya. Nah, ini mungkin Mbak Eva bisa bagi nggak nih rahasianya? Kalau Mbak Eva sendiri perawatan itu seperti apa gitu? Apa yang dilakukan di rumah? Oke, perawatan wajah ya? Iya, boleh. Oke, kalau perawatan wajah aku seperti biasa pasti lengkap. Karena aku selain menjual, aku juga pengen meracuni dalam artian ini saya coba ini hasilnya oke loh, seperti itu. Jadi kayak dari toner, essence, serum, pelembab, sunblock itu pasti aku pakai. Dan aku ya sometimes kalau lagi sibuk juga kayak capek banget gitu ya, misalnya udah kerja seharian, ini muka belum dicuci muka, harus pakai skincare malam misalnya, tapi udah ngantuk banget, minimal aku tuh bener-bener pembersihin. Jadi aku kayak punya siap tisu pembersih wajah, pembersih makeup itu di samping aku atau dalam mobil ketika perjalanan, minimal aku bersihin. Udah itu doang. Kalau bener-bener ngantuk, kalau misalnya ternyata masih bisa sempet sampai cuci muka, pasang skincare malam lagi, itu aku lakukan. Tapi kalau enggak, minimal muka aku tuh bersih, tidur itu dalam keadaan bersih. Seperti itu. Itulah yang wajib sih. Itu jadi buat teman-teman yang mungkin juga itu tipsnya juga untuk bagi ini ya wanita yang benar-benar sibuk ya, wanita karir, itu minimal adalah kita bisa bersihkan semua makeupnya, jangan sampai kita tidur dengan menggunakan makeup yang masih on gitu ya. Iya, betul. Itu yang akan menjadi besoknya berjerawat, beruntusan. Itu pokoknya pasti gitu. aja kayak
langsung terjadi lah seperti itu. Nah, Mbak Eva, ada yang nanya nih juga berhubungan sama jerawatan dan beruntusan. Cuci muka sering-sering itu bisa ngilangin jerawat nggak sih, Mbak Eva? Atau malah bikin keriput, bikin kering kali maksudnya? Kalau cuci muka sering kan jadi kering sebenarnya mukanya gitu. Harus disesuaikan kondisi kulit. Kalau kulitnya kering, pasti cari pencuci muka itu yang moist. Kalau kulitnya berjerawat atau berminyak, ada khusus pencuci muka yang untuk oily skin atau acne. Jadi disesuaikan. Sering-sering itu dalam artian sehari beberapa kali itu ya nggak bagus juga. Intinya pagi pada saat mau mandi pagi itu cuci muka. Kan udah di shower tuh sekalian. Malam sebelum tidur itu cuci muka. Karena kita sehari aktivitas walaupun di dalam rumah atau di luar apalagi, itu debu tuh pasti ada yang nempel sehingga kita harus bersihkan. Jadi seseringnya itu adalah ya sehari 2 kali gitu. Iya. Sama ada pertanyaan juga nih Mbak Eva, kalau kita nggak keluar rumah apa tetap harus pakai sunscreen? Oh gini, nah ini juga sebenarnya saya agak-agak bingung nih, karena saya nggak ngerti produk gitu. Bedanya antara sunscreen atau sunblock itu dengan krim yang ada SPF-nya. Nah sebenarnya kan fungsinya sama ya untuk melindungi dari ultraviolet, tapi mana sih yang lebih oke gitu loh? Oke. Yang paling oke itu sebenarnya yang ada tulisan SPF 50 plus. Plusnya itu ada 4 kali, tadinya cuma 1. Terus seiring waktu plusnya 2. Terus 3, lama-lama 4. Itu sebenarnya ada artinya yang aku nggak hafal. Tapi dengan plus 4 itu artinya itu paling aman dipakai di luar ruangan. Karena sinar matahari itu kan semakin kesini semakin dahsyat, polusi juga semakin dahsyat, ya nggak sih? Nah itu yang SPF-nya tinggi dan plusnya 4 itu adalah yang udah terkini itu paling aman banget. Disempurnakan lah intinya gitu. Nanti next ke depan 2024 mungkin plusnya ada 6, 7 aku nggak tahu. Tapi itu artinya plus-plusnya itu ada singkatannya sih, ada artinya gitu. Oh ini dari Mamar Hinova tanya juga kalau dalam rumah perlu apa enggak. Tadinya nggak ada yang pernah bahas ya, tapi akhir-akhir ini aku pernah dengar bahwa dalam rumah pun sebenarnya kita bisa lebih bagus pakai sunblock atau sunscreen itu karena sinar ultraviolet juga itu akan memancarkan sinar ke kulit itu tidak baik seperti itu. Nah itu tergantung masing-masing sih. Kalau di dalam rumah nggak pakai sih. Jauh-jauh dari matahari. I see, gitu. Oke. Mbak, ini ada satu pertanyaan lagi nih ya dari Mita Janah. Mbak Eva mau tanya, umur saya sudah 31, apakah saya sudah perlu pakai skincare anti-aging? Soalnya saat ini masih pakai fokusnya itu adalah di produk yang whitening. Gimana itu Mbak? Umur 31, sebenarnya dari umur 20-an itu sudah bisa pakai skincare anti-aging. Kenapa? Karena ya kita udah mulai memasuki masa-masa di mana udah mulai keluar keriput, bukan keriput sih, kayak garis halus gitu di bagian mata, bagian bibir. Nah itu salah satunya dijaga pakai anti-aging. Kalau misalnya fokus pada whitening nggak apa-apa. Misalnya kamu untuk whiteningnya dipakai malam, anti-agingnya pakai pagi, atau sebaliknya tetap harus ada anti-aging. Karena itu untuk perawatan jangka panjang nanti pada saat kita usia ya 50-an, 40-an lah kayak aku tuh udah mulai keriput tuh makin jelas sekali kalau kita nggak dilakukan anti-aging. Oke. Jadi tetap prinsipnya berarti dimulai sedini mungkin. Betul nggak? Betul. Oke, tubuh. Nih, Mbak Eva ngobrol sama kita IG Live. Kayaknya gue mulai pinter kayaknya. Oh, produk tuh SPF-nya masih segini. Kayaknya gue jadi lebih ngerti nih kayaknya nih. Kayak penjelasan Mbak Eva detail banget kayaknya. Gue bisa ngajarin bini gue antara abis ini nih. Kayak gue tahu nih arahnya kemana nih. Tapi gue sebenarnya penasaran. Oh tuh, good. Nah, jadi jangan lupa selalu untuk follow dan ikutin story-story dari Bilik Ayu. Gitu. Nih, si Mandy ada komen tuh, kasih emo ketawa-ketawa. Seneng kayaknya, abis ini dia beli di situ pasti nih. Langsung ikut nih kayaknya dia nih. Tapi saya penasaran sih sama krim yang ada SPF+++-nya itu loh.
Bener-bener kayak nggak mau kalah dengan iPhone ya, plusnya itu makin lama makin panjang gitu. Iya. Oke. Makanya nanti 2024 pasti pasti nambah tuh. Mbak, ini sekarang kita saya mau agak menjauh dikit nih karena saya penasaran dengan produk ini sih. Mbak Eva ini kan bener-bener sibuk nih, wanita karir ya, benar-benar sibuk waktunya, dan bahkan tadi aja cerita kalau misalnya untuk meng-apply skincare-nya aja kadang-kadang mungkin waktunya terbatas gitu, sampai harus hanya bersihkan make-up-nya aja gitu. Iya. Nah, ada nggak yang dilakukan untuk menjaga kesehatannya juga gitu, untuk menjaga kebugarannya, misalnya dengan olahraga kah, dengan suplemen tambahan kah, atau mungkin ada sesuatu yang dilakukan gitu? Oke. Jadi emang selain skincare juga asupan juga harus bagus tentunya. Jadi kayak misalnya konsumsi buah, vitamin, air putih, olahraga itu tetap harus dijalanin. Yang aku lakuin mungkin sederhana ya, kayak keliling mall kalau lagi belanja itu kan jalan. Kalau dihitung-hitung itu bukan 10.000 langkah, tapi 30.000 langkah ya nggak sih? Bawa tentengan itu kayak ngangkat beban itu. Bener banget tuh. Betul. Nggak, tapi aku sih ada kebetulan karena karyawan aku tuh lagi pada seneng lah ngeliatin, wah udah berapa ribu langkah. Akhirnya aku beli di kantor treadmill yang simple aja gitu, buat mereka bisa pakai. Jadi ada treadmill juga, setiap pegawai bisa pakai. Aku juga kadang-kadang suka pakai kalau misalnya lagi di kantor. Jadi ya itu salah satu yang bikin supaya sehat juga, jangan cuman skincare aja, tapi dari dalam juga tetap kayak minum buah, makan buah, terus udah gitu konsumsi vitamin. Aku jujur vitamin nggak banyak, cuman vitamin D sama E aja, karena kan di COVID gini ya, kayaknya di ininya D, oke, isinya D. Bukan sinar matahari. Iya. Perempuan musuhan Betul. matahari, ya udah minum vitamin D. Ini ya sebenarnya pelajaran buat para suami dan para laki-laki juga. Kalau kalian lagi jalan-jalan sama pasangan kalian, jangan cuma duduk doang di depan. Kan suka gitu kadang-kadang ya. Udah, masuk deh, dia nunggu depan. Nungguin, iya, ikut tuh jalan-jalan. Kalian gak usah olahraga, udah lebih dari 10.000 langkah tuh. Tips and triknya dari Mbak Eva perfect tadi tuh. Iya. Bener banget tipsnya. Enggak, soalnya kadang-kadang beda sensasinya, Bud. Kalau misalnya perempuan itu pada saat jalan-jalan di mall itu kan secara happy gitu kan, karena dia akan mendapatkan barang baru gitu. Yang laki-laki bawaannya depresi, karena dia mesti bayar untuk barang-barang baru itu. Jadi yang perempuan langkahnya ringan, yang laki-laki langkahnya berat. Kayak terseret-seret gitu. Tapi Mbak, memang saya setuju banget nih kalau misalnya untuk yang soal vitamin D ini kadang-kadang emang suka agak kontroversi. Jadi kalau buat perempuan itu disarankan ada sedikit berjemur untuk meningkatkan produksi vitamin D alami. Kan tahu ya kalau misalnya kita berjemur itu produksi vitamin D dibentuk gitu. Yeah. Tapi pada perempuan juga itu yang tadi saya bilang cahaya matahari itu menjadi musuh karena dia ngancurin kolagen. Skincare mahal, betul. Cuman kalau dari saya sendiri, salah satu tipsnya itu adalah berjemurnya itu kalau bisa pada saat pagi-pagi di mana sinar matahari belum terik, dan tetap gunakan sunblock. Terus jangan kelamaan. Jam 10 ya? Jam 10 ya, Dok? Paling bagus malah kalau bisa di bawah jam 8, Mbak. Oh gitu ya? Di bawah jam 8. Di bawah jam 8. Jam 10 itu kan mulai agak mulai agak panas ya gitu. Iya, nah, benar. pada saat dia mulai panas itu mulai mengurangi kelembapan dari kulit. Jadi kalau misal buat kesehatan sampai jam 10 oke. Tapi kesehatan kulit kita mesti cari yang agak lebih lebih kita kurangin lagi. Jadi gunakan sunblock atau mungkin itu ya krim dengan SPF yang plus semua itu. Nah, terus habis itu terus berjemur itu kalau bisa di bawah jam 8 dan jangan terlalu lama, hanya sekitar 15 menit aja. Itu udah cukup. I see. Yan, kalau seandainya kenapa? Mbak Eva? Enggak, Mbak Eva dulu. Vitamin D ya?
Nah, kalau konsumsi vitamin, jadi tujuannya ini untuk apa Mbak gitu? Kalau misalnya tujuannya untuk kesehatan diri, kesehatan tubuh ya, proteksi terhadap COVID biar optimal itu nggak masalah gitu konsumsi vitamin D. Tapi kalau misalnya untuk yang kebutuhan kulit, sebenarnya kalau menurut dari dokter kecantikan itu sebenarnya lebih baik itu menggunakan topikal. Jadi misalnya perawatan kulit yang misalnya ada kandungan vitamin D-nya, vitamin C-nya, nah itu kita oleskan berupa krim ya, kita oleskan langsung ke kulit, itu efeknya itu akan lebih maksimal dibandingkan kalau kita minum gitu. Karena dia kan lebih target nih gitu. Kita olesnya di sini ya berarti vitaminnya dapatnya di sini. Gitu. Nah, kalau misalnya kita minum, dia kan nyebar tuh ke seluruh tubuh. Jadi dia lebih bagus secara umum, untuk kesehatan tubuh secara umum. I see. Terima kasih Yan, ilmunya, Dok. Sama-sama. kalau seandainya kendalanya sebelum jam 8 susah bangun tuh, ada nggak tips and trik berjemur sebelum jam 8 susah bangun? Atau tidurnya di luar aja? Ada. Tipsnya ini bahkan bisa bantu buat menjaga kelembapan kulit juga. Jadi? Gitu. Iya, minta disiram aja sama istri lu pakai ember. Kulit lu basah, lembab juga, Bu. Oh, Nah, iya. bangun gitu. bisa juga ya. Tapi setuju banget. Maksudnya vitamin itu kan satu buat menjaga daya tahan tubuh kita, bisa juga sekalian untuk menjaga kesehatan kulit kita. Jadi vitamin yang kita konsumsi itu bisa support kita dua hal sekaligus gitu. Nggak cuma sehat secara fisik, tapi juga bantu kesehatan kulit. Dan gua rasa juga kalau kita minum suplemen kan nggak seberat kita makan yang berat, itu kan suplemen lebih gampang gitu ya, lebih sedikit, langsung telan tiap pagi. Jadi kayaknya mempermudah juga orang untuk hidup lebih sehat itu sih. Good. Mbak Eva, aku pengen nanya sebenarnya. Sebenarnya ada nggak sih pengaruh ke kecantikan, kecantikan dan kesehatan Mbak Eva dan Dokter Adria kalau kita kurang istirahat? Atau kalau kurang istirahat tuh bisa, nggak apa-apa deh kurang tidur, nanti dipoles tetap bisa cantik, atau sebetulnya secara natural akan kelihatan ini orang nggak sehat atau jadi nggak cantik karena kurang istirahat? Ada sih pengaruhnya. Sometimes jujur aku karena aku kerjanya itu dan aku memang susah tidur, itu bisa kayak jam 3 baru tidur, makanya bangunnya tuh ya di atas jam 8 itu biasanya gitu. Nah, kalau misalnya aku bener-bener pagi banget tidur baru jam 5 atau jam 6 atau bahkan nggak tidur, itu pengaruh banget, kayak mata makin berkantong, terus dark circle, terus kulit tuh jadi kusam. Itu aku ngerasain banget kalau aku emang kurang istirahat seperti itu. Tapi balik lagi karena pekerjaan aku menuntut untuk tidak bisa istirahat, ya udah aku jalanin dulu. Jadi kayak sometimes aku yang nggak mikir moles juga sih, kayak ya udahlah nanti gue rekap deh berapa hari kemudian, yang penting sekarang beres kerjaan, seperti itu. Sih. Tetap jadi masih ada yang dikorbanin juga ya Mbak ya? Iya. Kalau dari Dokter Adrian gimana? Kalau misalnya kita kurang istirahat, efek kesehatan yang signifikan tuh apa sebetulnya? Atau dan yang jangka waktu panjang tuh gimana efeknya? Kalau efek yang paling signifikan ngantuk sih buat pertama ya. Itu gua tahu. Itu gua tahu kalau itu. Tapi karena kita bicara karena topik kita kecantikan nih, jadi gue setuju banget sih sama Mbak Eva. Jadi paling terasa itu paling kelihatan memang di dark circle ya, di bawah mata itu kantung mata ya kita sebut, itu mata jadi bengkak. Itu sendiri kan dari segi penampilan langsung gak enak dilihat. Iya, gitu. Kulit kusam juga setuju banget. Jadi tadi sebelum Mbak Eva join, saya udah cerita kalau misalnya bagi perempuan itu selain kosmetik dan skincare sebagai salah satu senjata utamanya, mereka jangan pernah lupa justru hal-hal basic, hal-hal dasar yang harus mereka lakukan, yaitu istirahat cukup, makan yang teratur, ya kan? Karena kita juga suplemen itu tambahan, tapi kalau misalnya kita juga kecukupan dari makanan yang kita makan itu tidak cukup, itu biasanya efeknya akan lebih bagus untuk tubuh kita, terutama saat ini kita ngomong kecantikan kita, gitu. Iya, betul. Pengaruh banget. Gitu, Tobut. Nggak, gini. Ian dan Mbak Eva, aku ini kan awam ya.
aku tuh penasaran, emang kalau kurang tidur kulitnya bisa berubah jadi kusam gitu ya? Maksudnya sekalipun kita, aku pikir tadinya kusam tuh karena jarang mandi gitu loh, jadi dekil gitu loh. Guys, Itu aku kurang tidur juga. tuh juga bisa, kurang tidur tuh juga bisa kusam. Ini kan awam, bener dong, kan pertanyaan awam. Emang bisa kusam gitu ya kalau kurang tidur ya? Aku baru tahu loh. Sekarang ada filter. Nah tuh filter. Maksudnya IG story filter gitu ya Mbak ya? Nah, ada filter. Coba nih ya. Sekarang pakai filter deh, ya kan? Cobain mana nih? Nah, cantik tuh, ya kan? Oh. Langsung glowing. Gak kusut muka. Mbak, tapi Mbak Eva cocok kalau pakai filter yang glowing gitu. Kalau misal patek saya di atas ini kalau pakai filter yang glowing nakutin, Mbak. Mbak, terakhir nih. Saya penasaran sebenarnya dari ini sih, saya kan pasangan saya kan sebenarnya penggemar Mbak Eva nih, penggemar Bilik Ayu. Dia sering lihat katanya, jadi kalau misalnya dari IG story-nya itu kan sering jalan-jalan ke luar negeri ya untuk belanja produknya gitu. Nah, cuma kan sekarang ini lagi musim pandemi nih, di mana ke luar negeri itu dibatasin banget gitu. Nah, dari Mbak Eva sendiri gimana nih? Iya gitu. Nah, Mbak Eva sendiri gimana? Jadi tripnya dikurangin atau gimana nih Mbak? Ada dampaknya nggak? Kalau tripnya justru ditiadakan. Maksudnya, ditiadakan sama sekali? Ditiadakan sama sekali. Kebetulan memang Bilik Ayu itu produknya itu 99% emang aku belanjanya ya di Jakarta, di mall-mall Jakarta. Dengan semenjak COVID itu, pandemi terjadi, justru omsetnya Bilik Ayu itu meningkat 3 kali lipat. Karena mungkin orang di rumah saja, gabut, nyatin dagangan orang, jualan, pasti aja apa aja dibeli. Apalagi yang aku jual itu sebenarnya barang yang diperlukan, kayak kebutuhan udah. Kalau skincare itu ya sekarang mungkin udah masuk primer kalau buat wanita. Ada yang bela-belain nggak makan siang, yang penting gue besok bisa beli skincare. Itu terjadi. Nah, itu saya kenal tuh, saya tahu tuh. Skincare buat wanita zaman sekarang. Jadi ya sudah, aku ada brand baru, beberapa brand masuk ke Bilik Ayu, aku coba dulu, lalu aku research dulu. Setelahnya aku akan hadirkan produk-produk bagus di sini. Jadi yang memang tetap import dan sudah ber-BPOM, itu aku bisa jual tanpa aku harus pergi ke luar negeri. Bahkan sekarang ke mall pun aku udah sangat amat jarang. Paling sesekali lah, supaya ada apa ya, di Insta story aku tuh ada yang lain lah, nggak bosen niatnya meja lagi, kantor lagi. Itu cuman kayak sebuah gimmick, yuk ke mall gitu, make up nih gue dengan protokol ya. Iya. Intinya sih aku nggak lagi keluar negeri, dan ke mall pun udah jarang. Tapi tidak mengurangi stok, dan brand-brand yang banyak pilihan itu berkurang, nggak, justru bertambah. Luar biasa, selamat banget ya Mbak Eva, tetap bisa bisnis tetap bisa maju di masa yang susah ini, itu luar biasa banget. Dan kayaknya sih kalau dari pengalaman saya ya, teman-teman saya gitu, maksudnya perempuan itu kayaknya mereka itu banyak mencari produk skincare karena penggunaan masker. Jadi karena masker dipakai terus-terusan, jadi mereka merasa kayak lebih nggak enak gitu, mungkin ada yang berminyak atau gimana, jadi mereka lebih getol gitu untuk mencari skincare. Iya, betul. Ya gitu ya Mbak ya. Jerawatan lah, ada yang nggak cocok pakai masker jadi jerawatan. Jadi makanya skincare itu sangat amat digemari sekali sih, kayak semua kayak menggali mana yang paling cocok untuk dirinya. Iya. I see. Oke. Gimana, Bud? Gue belajar 2 hal. Yang pertama, ternyata skincare perempuan bisa digunakan juga oleh pasangannya. Jadi kadang-kadang kan kita tuh bingung ya, apalagi laki-laki misalnya ngerasa, bener tadi Mbak bilang, sering pakai masker jadi jerawatan gitu. Karena aku juga tiba-tiba random nih berapa
mulai sering pakai masker rutin itu jadi mulai banyak jerawat gitu, dan ternyata tahu bahwa ternyata kita bisa pakai punya pasangan kita gitu untuk mengcover kita. Yang kedua, nggak boleh. Tunggu bentar. Kenapa? Kenapa? Yakin tuh salah masker, bukan sunlight yang pertama tadi. Nah, yang kedua, mungkin gara-gara gue cuci muka pakai sunlight semua, jadi kayaknya itu. Jadi baru tahu, oh ya ternyata kita nggak boleh cuci muka pakai sabun badan kan? Ya, oke. Nanti dibedain sabunnya. Aku tahu dari anak aku. Dulu anak aku cowok. Karena dia sabun badan biasa diajarin bapaknya itu sama muka yang batang itu bersamaan. Aku bilang, nah sekarang mama baru ngerti bahwa muka itu jangan pakai sabun badan sehingga cepat kering. Aku tuh kering banget mukanya. Sehingga begitu mamanya jualan, jadi aku kasih pencuci muka yang memang khusus untuk cowok. Jadi udah ya lebih baik lah dibanding sabun badan, batang. Berarti kita aman, Bud. Anaknya Mbak Eva aja pernah salah maksudnya. Oh iya. Kita nggak apa-apa lah. Umur 30 baru ngerti, selama 30 tahun pakai sabun batang di muka. Ya udahlah, apa boleh buat. Udah ngerti ya sekarang. Udah ngerti Mbak Eva. Oke, Mbak Eva, ini kita karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir aku mau tanya, ada nggak pesan-pesan untuk Sobat Healthy, untuk penggemar yang Mbak Eva juga, untuk customer Bilik Ayu semua yang nonton di IG Live ini, pesan khusus nih untuk mereka dari Mbak Eva? Oke, pesannya buat aku sih sebenarnya, apalagi saat pandemi ini, stay positif, bukan hanya stay healthy, stay safe, tapi stay positif. Ketika kita stres karena mungkin tidak bisa kemana-mana, itu juga bikin stres. Atau mungkin ada yang kena dampak PHK, pasti stres, ya nggak sih? Nah, imun itu harus dijaga, nomor 1 imun. Jadi sehat itu penting, asupan skincare itu penting. Tapi nomor 1 buat aku, jangan stres. Imun, nonton TikTok kayak Netflix kayak apa, pokoknya intinya jangan stres. Itu imun kalian itu yang kena. Kalau imun kena, ngedrop, ya udah segala penyakit. Stres juga kan bikin penyakit, bikin cepat keriput, pengen marah-marah. Udah itu aja sih pesan aku. Oke. Kosmetik itu mahal, skincare itu mahal, tapi kesehatan lebih mahal lagi, ya nggak Mbak? Iya. Betul. Oke, ya jadi terima kasih kehadirannya Mbak Eva ya, udah mau berkolaborasi dengan kita, udah berbagi banyak banget ya, dan komennya semua positif semua. Ini semua penggemar Mbak Eva banget nih, Mbak Eva mau enggak. Gue yakin banget mereka juga ada fansnya, gue pasti sedikit banyak. Kayaknya ada juga nih, pasti nih. Iya. Ada yang laki-laki, iya dia sama kayak gue, dia pakai sunlight juga gitu. Oke ya. Nah, didengar, nggak boleh pakai. Jangan dengar. Ya, jadi itu biore, Oke. Nah, jadi buat Sobat Healthy dan semua penonton IG Live kita, kalau misalnya ketinggalan nih, jangan khawatir. Episode ini akan kita upload di channel YouTube kita di healthyhacks.id. Itu nanti hari Senin pada jam 10 pagi akan kita siarkan lagi secara premier. Jadi kalau yang ketinggalan bisa nonton semua dari awal gitu. Terus ada gimana, Bud? Dan juga episode podcast kita akan muncul setiap hari Kamis. Kita akan membawakan banyak topik-topik kesehatan, baik yang berupa mitos maupun kesehatan, atau pertanyaan dari teman-teman juga bisa kalian DM kita, bisa kalian email kita. Jadi kita bisa bahas mungkin yang jadi menurut teman-teman, ini kok mitos ya, kok orang tua saya suka lakuin ya. Nah, kita bakal bahas nih, supaya nggak ada kesalahan informasi di teman-teman semua dan di masyarakat. Gitu sebetulnya. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Eva. Nanti mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk berkolaborasi lagi di episode selanjutnya. Yes, oke. Jadi sampai situ aja, teman-teman. Jangan lupa stay healthy, stay live, yeah. stay safe. Bye-bye. Bye-bye.